Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan kajian di pagi menjelang siang hari ini, Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan terima kasih jazakallahu khairan kepada imam masjid atau DKM masjid atau panitia yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan kajian. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ada 3 orang yang masuk ke dalam surga dikarenakan satu anak panah. Yang pertama yang membuat panah, yang kedua yang memberikan panah, dan yang ketiga yang menyerahkan panah. Semua yang terlibat di dalam kebajikan untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah, maka insya Allah mereka mendapatkan pahala yang sama. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita ketahui bahwasannya kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala putar pada kehidupan manusia. Hari ini kita mendapatkan nikmat, besok kita bisa mendapatkan ujian. Hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, besok bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita sakit. Hari ini kita bahagia, ada orang yang kita nanti lahir ke muka bumi ini, namun besok, minggu depan, bulan depan, orang yang kita cintai akan meninggalkan kita. Demikian juga hari ini kita punya sesuatu yang kita jadikan sebagai jembatan kehidupan kita, dari bisnisnya kita, dari hartanya kita. Namun bisa saja besok Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengambil apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala titip kepada kita. Terlebih orang-orang yang beriman, semakin kuat imannya, semakin dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka disitulah ujian akan semakin menghampiri dirinya. Dalam sebuah hadis yang disebutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Kemudian kata Nabi SAW, al-anbiya thummal amthal fal amthal yubtalar rajulu ala hasbi dinihi fa in kana dinhu sulban ishtadda bala'uh. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, dan kemudian yang semisal dengannya, dan kemudian yang semisal dengannya. Ya, jadi semakin tinggi iman seseorang, semakin besar pula ujian yang akan dia dapatkan. Jadi para hadirin dan hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan hadirin semuanya, kita jangan pernah berpikir saya ini kan berjalan di atas jalannya Allah, saya kan ingin memperbaiki diri, saya kan ingin istiqomah, masa saya diuji?
Enggak. Semakin kita dekat dengan Allah, itu ujian semakin besar. Oh kalau gitu, saya udahlah nggak usah dekat sama Allah saja. Iya, maka bisa saja mungkin ujian kamu di dunia itu ringan, tapi di akhirat menjadi kesengsaraan buat Anda. Nah ketika kita menyadari kita tidak punya pilihan, ya kecuali harus ada kekuatan, ada pijakan yang harus kita berpijak untuk melewati ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Justru para hadirin, ya, Allah yang Maha Tahu ketika menguji seorang hamba ingin melihat sejauh mana kejujuran imannya. Jadi kalau ibu-ibu ya sehat, anak-anak juga sehat, suami juga baik-baik saja, bisnis juga lancar, tabungan juga sehat, nggak ada masalah. Kemudian rajin ke masjid, rajin hadir pengajian, bahagia terus, nggak pernah ngomel, nggak pernah marah, biasa. Karena apa? Hidupnya semua baik-baik. Akan tetapi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, ketika Allah mencoba kita, kira-kira gimana kondisi kita? Apakah kondisi kita sama seperti kondisi yang saya sebutkan tadi atau kita berubah? Kalau kita berubah, bimana kita semakin jauh dari Allah, berarti apa? Kita nggak sukses jadi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mereka menyangka akan ditinggalkan begitu saja mengucapkan keimanan dalam keadaan mereka tidak diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah yang Maha Tahu ingin melihat siapa di antara kita yang jujur dengan keimanannya dan siapa pula di antara kita yang bohong dengan keimanannya. Jadi di sini akan terlihat, akan disaring. Jadi pengakuan kita, saya beriman sama Allah, saya cinta sama Allah, saya cinta sama Rasul, saya cinta sama Islam, saya cinta dengan kebaikan, saya ingin masuk surga. Tunggu dulu. Ucapan Anda ini akan terbuktikan ketika Anda diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di balik ujian itu seseorang semakin dekat dengan Allah, ya, semakin sering mengucapkan istighfar, ya, semakin tangisi dosa-dosa yang dia lakukan, maka dia adalah orang-orang yang sukses. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu wardahu, sebelum beliau mengenal Islam, beliau ini seorang majusi. Ya, saking bapaknya ini sayang sama dia, dikhawatirkan akan terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran luar, ini Salman dipingit oleh bapaknya, dipingit, nggak boleh keluar rumah. Hingga suatu hari Allah takdirkan kalau bapaknya ya tidak bisa menjalankan sebuah pekerjaan sehingga diwakilkan oleh Salman Al-Farisi. Sehingga cerita Salman Al-Farisi melewati sebuah gereja dan kemudian dia berkata, agama ini lebih baik daripada agama saya. Agama ini lebih baik daripada agama saya. Ya, kemudian dia berkata kepada orang-orang Nasrani, kabarkan kepadaku kalau seandainya ada rombongan yang akan berangkat ke negeri Syam, tempat asal negara ini, kabarkan kepadaku. Ada asal agama ini, kabarkan kepadaku. Singkat cerita, beliau berpindah dari agama Majusi kepada agama Nasrani pada waktu itu. Ini baru-baru berhijrah ini. Ini sebelum beliau bertemu dengan Nabi SAW. Taib. Setelah beliau berpindah menjadi Nasrani, beliau meninggalkan bapak yang sangat beliau cintai dan bapaknya juga cinta sama beliau.
Beliau meninggalkan kampung halaman. Beliau meninggalkan harta beliau. Ujian enggak ini? Ujian kan. Beliau berkorban dengan pengorbanan yang sangat besar. Tiba-tiba ya, pendeta yang seharusnya bisa membimbing dia, mengajarkan dia tentang agama Nasrani, pendetanya ini pencuri. Dia memerintahkan orang untuk bersedekah, uang sedekahnya itu dimasukkan ke kantongnya. Pendeta yang jelek. Ya, jadi baru berpindah agama, berkorban begitu banyak yang harus beliau berkorban, tiba-tiba pendetanya jelek. Ujian nggak ibu-ibu? Ujian. Ini mau mundur atau maju ini? Udahlah kalau kayak gini ternyata jelek ini agama ini. Baliklah saya ke tempat bapak saya. Enggak. Beliau menyadari inilah ujian yang harus saya lewati. Ujian yang harus saya tempuh. Akhirnya terus beliau berusaha, akhirnya Allah mempertemukan beliau dengan pendeta yang sangat baik. Ya akhirnya beliau bertemu dengan siapa? Nabi Muhammad SAW. Inilah kaidah yang saya sebutkan. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berusaha untuk semakin dekat dengan Allah, jangan mimpi nggak ada ujian, jangan mimpi nggak ada cobaan. Ya, kita terus akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Demikian yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya kepada beliau, "Wahai Imam, kapan istirahatnya seorang beriman?" Mungkin bapak-bapak boleh beristirahat dari kerja pensiun. Ya, gitu juga ibu-ibu boleh beristirahat ketika sudah pensiun. Tetapi beristirahat untuk agar tetap istiqomah itu enggak ada waktu istirahatnya sampai kita mampu mengucapkan sebelum kita mati la ilaha illallah. Disitulah istirahatnya kita. Ya, walaupun umurnya sudah 90 tahun sudah bisa istirahat, Ustadz, enggak bisa. Gak bisa beristirahat sampai man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Di situ dia beristirahat. Baik, berarti kita harus mencari pegangan. Kita mesti mencari jalan-jalan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan memberikan cobaan kepada kita. Kita bisa kuat dan kita bisa kokoh dan kita bisa bersabar. Dan di antara jalan ia akan mengokohkan seseorang di atas keistiqomahan di balik ujian dan cobaan yang Allah berikan adalah dengan dia thiqah kepada Allah tabaraka wa taala. Dia jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pegangan dalam hidupnya. Dan dia mengenal Allah Rabbul Alamin. Bapak dan ibu-ibu, tadi kita menyebutkan Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling berat ujiannya di muka bumi ini. Kan begitu? Taib. Jadi nggak mungkin saya dan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang ujiannya lebih berat daripada ujian Nabi, nggak mungkin. Itu nggak mungkin sekali. Ya, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi apa? Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uh wa in kana fi dinihi riqqatun ibtalallahu ala hasbi dinihi. Seseorang kalau imannya kuat maka ujiannya juga akan kuat. Tapi kalau seandainya imannya lemah, ya sudah sebatas itu iman ujian yang Allah berikan. Jadi kalau ada orang mengatakan ujian buat saya berat sekali, sulit untuk saya jalani. Bukan ujian itu berat ibu, hati kita yang lemah, hati kita yang gak kuat, kita gak punya pegangan. Karena Nabi ketika diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ujian beliau dibandingkan dengan ujian kita sangat kecil sekali. Tapi beliau berkata, laqad udhiya Musa akthar min hadza fasabar.
Sungguh Allah telah menguji Nabi Musa dengan ujian yang lebih besar daripada ujian yang Allah timpakan kepada saya. Tetapi Nabi Musa bisa bersabar. Nggak ada beliau mengatakan ujian saya besar, stres saya, nggak ada. Beliau mengatakan ujian saya ini kecil sekali dibandingkan ujian yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Ini jawaban Nabi kita. Jadi logikanya begini Ibu-ibu. Di dalam ujian itu sama seperti kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Allah ketika mensyariatkan syariatnya wajib, haram, itu kan sebatas kemampuan yang dimiliki oleh manusia kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang seseorang itu mampu untuk melakukannya. Salat 5 waktu, mampu nggak kita lakukan? Mampu. Puasa, mampu. Haji, zakat dan seterusnya. Ini adalah ibadah-ibadah yang Allah tidak mensyariatkan di luar batas kemampuan manusia. Tetapi kenapa banyak orang tidurnya di masjid, ketika dikumandangkan azan dia lari keluar dari kompleks sana supaya nggak sholat. Padahal kalau dia jalan berwudu ke sana cuma beberapa langkah, dia masuk ke masjid, diangkat tangannya, kemudian dia ruku, dia sujud, salam, selesai kan. Tapi dia pergi jauh dari kompleks sana. Kenapa dia tidak mampu untuk sholat? Karena dia nggak punya hati, nggak punya kekuatan qalbu untuk mengangkat kedua tangannya ruku dan sujud kepada Allah. Demikian juga para hadirin, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, mencoba kita dengan sebuah ujian yang kemudian kita stres, apalagi na'udzubillah mengatakan Allah nggak adil kepada saya. Kenapa saya diuji terus? Kenapa saya dicoba terus? Ibu, bapak, bukan ujian Allah yang berat. Bukan Allah tidak adil kepada kita. Tapi hati kita ini yang kotor. Hati kita ini yang banyak dosa. Hati kita ini yang banyak maksiat. Hati kita ini yang menghalangi antara diri kita dengan Allah Rabbul Alamin dari dosa-dosa tadi. Maka disinilah kita pentingnya membersihkan hati, membersihkan qalbu. Disinilah pentingnya kita untuk menanamkan thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa yakin, rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ini kunci di antara kunci-kunci yang akan menyelamatkan kita di balik ujian dan cobaan yang akan Allah timpakan kepada kita. Ujian itu bisa datang tiba-tiba Bapak dan Ibu-ibu. Ya, ujian itu bisa datang tiba-tiba. Jadi persiapan hati itu sudah jauh-jauh hari, jangan pas ketika diuji. Ibu-ibu selesai kajian buka HP. Ketika buka HP, lihat HP, ibu, suami ibu sudah di rumah sakit, kecelakaan dan sudah meninggal. Bisa saja terjadi atau tidak? Bisa terjadi pada diri kita. Lah kalau kita nggak persiapan tadi dari awal, habis kita, hancur kita. Tapi ketika kita sudah persiapan dari awal, hati kita sudah tertata, fiqhnya kita kepada Allah sudah yakin, bahkan keluar dari lisannya seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, segala sesuatu itu milik Allah dan Allah akan mengambil apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Subhanallah. Ya, dia sedih. Ya, dia sedih. Tapi kesedihannya tidak membuat dia suudzon kepada Allah. Karena dia sadar bahwasanya dunia ini adalah titipan. Dunia ini adalah tempat yang sementara. Orang yang kita cintai, harta yang kita cintai, anak yang kita sayangi, kita akan berpisah dengan mereka. Apakah mereka duluan pergi atau kita yang akan duluan pergi? Itulah kehidupan dunia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Laisa ahadun fid dunya illa huwa dhaifun wa maluhu 'ariyatun." Tidak ada satupun orang tinggal di dunia ini kecuali dia sebagai tamu di sini. Dan harta yang dia punya adalah apa? Titipan. Yang namanya tamu ibu-ibu, itu kan wajibnya 1 hari.
2 dan 3 hari hukumnya sunnah. Hari keempat silakan pergi Pak. Ini sudah lewat nih batas waktunya. Jangan merepotkan orang. Kan begitu. Tamu akan pergi, kita akan pergi dari dunia ini. Kita akan pergi, suami ibu akan pergi, istri bapak akan pergi, ayah antum akan pergi, ibu antum akan pergi, saudara antum akan pergi, apapun yang kita punya akan pergi. Dan harta yang kita punya itu titipan. Yang namanya titip dikasih balik atau enggak? Dibalikin. Dibalikin. Akan dibalikin kepada yang punya. Siapa yang punya? Allah. Jadi ibu-ibu jangan sampai kita lebih lapang dadanya kita ketika membalikin sesuatu yang dititipkan oleh manusia daripada sesuatu yang dititip sama Allah. Hati-hati. Apa misalnya? Ibu-ibu misalnya dititipin mobil sama tetangga 1 bulan. Ya. Kemudian ketika dia akan pulang kembali, dia telepon, "Ibu, Bapak, saya akan ambil mobilnya ya." Ya, itu pasti ibu bersihkan mobilnya, isikan bensin, mungkin ganti oli, kan begitu kan? Terus dipuji di mana, masya Allah tetangga saya ini baik sekali, dipanjemin saya mobil, saya nggak perlu sewa. Kemarin datang mertua saya, lagi butuhnya mobil, dia berikan, dipuji ke sana kemari. Dia berikan dengan lapang dada, jazakallah khairan, barakallahu fik, semoga Allah membalas antum dengan kebaikan antum luar biasa kepada si pinjamkan mobil 1 bulan. Kan nggak ada ibu-ibu mengatakan, oh nggak bisa lagi Pak, udah 1 bulan udah nggak boleh lagi. Kalau bahasa kami di Sumatera sudah asin. Asin maksudnya sudah nggak boleh, bukan lagi punya milik ibu. Nggak ada orang punya akal sehat akan berkata dengan ucapan seperti ini. Tapi Bapak dan Ibu-ibu, kenapa ketika Allah menitip kepada kita sesuatu, apakah itu kesehatan, apakah itu anak, apakah itu harta, yang kemudian Allah mengambil titipan tersebut, kenapa kita nggak rela, kenapa kita nggak ridho, kenapa kita berprasangka jelek kepada Allah, kenapa kita menuduh Allah nggak adil kepada kita? Iya dan billah, ini sesuatu yang sangat berbahaya untuk akidah seorang mukmin. Yang kalau manusia hanya memberikan mobil 1 bulan, kita puji ketika dia mengambil mobilnya. Kenapa Allah Rabbul Alamin memberikan nikmat yang nikmat itu nggak bisa kita hitung, diambil sebagian dari nikmat, kemudian kita sudah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya dan billah. Ini menunjukkan Bapak dan Ibu-ibu, kita kurang yakin dengan Allah. Kita kurang mengenal Allah yang menciptakan kita. Maka disinilah saya ulangi kembali, persiapan yang paling matang untuk menghadapi segala ujian dan cobaan, kenali Allah. Yakin kepada Allah. Demikian kata Nabi SAW, ana a'lamukum billahi watqakum. Saya adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian semuanya, sehingga saya orang yang paling bertakwa. Ketika Allah memberikan nikmat kepada saya bersyukur. Ketika Allah memberikan ujian kepada saya ridho dengan ujian tersebut. Apa kuncinya? Mengenal Allah Rabbul Alamin dengan thiqah kepadanya. Maka di sini disebutkan oleh Yahya bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah, thalathun khisal min sifatil awliya. Ada 3 sifat dari sifat-sifatnya wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, ketika mendengar wali Allah jangan dibayangkan wali itu bisa terbang ya. Ya, jangan dibayangkan wali itu kebal. Ya, wali itu bisa jalan di atas air. Ya, atau wali itu kadang-kadang seperti orang gila. Jangan dibayangkan seperti itu. Ya, jadi wali Allah itu adalah orang-orang yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia seorang pedagang, walaupun dia seorang guru, dia seorang pengusaha, ataukah bahkan juru parkir sekalipun. Ketika dia beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan oleh beliau di sini, thalathun khisal min sifatil awliya. Yang pertama, athiqah billahi fi kulli syai'in. Sifat dari wali Allah itu dia selalu thiqah, dia itu selalu percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala hal. Dia diberikan nikmat,
diberikan ujian, diberikan cobaan, apapun, dia tetap yakin Allah tempat saya bersandar. Nanti kan kita sebutkan konkret kisahnya. Bagaimana orang-orang yang pernah menginjak kaki di muka bumi ini, keselamatan kehidupan mereka di dunia ini dengan thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal ghina bihi an kulli syai'in. Seseorang merasa cukup dari segala sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Ya, satu hari dapat 10 juta, alhamdulillah. Ya, atau satu hari yang lainnya dapat 50 ribu, juga apa? Alhamdulillah. Jangan dapat 10 juta sehari, alhamdulillah. Dapat 50 ribu satu hari, suudzon sama Allah. Ini nggak benar ini. Nggak benar ini. Sedikit ataukah banyak, ya, itu akan menjadi cukup dalam hati seorang hamba ketika dia punya sikap qanaah. Dan itulah sifat dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, di antara sifat wali Allah, warruju ilaihi min kulli syai'in. Dia kembali kepada yang menciptakannya. Dia kembali kepada Allah dari setiap kondisi dan keadaan yang dihadapi dalam kehidupannya. Jangan pernah ibu-ibu, bapak-bapak punya masalah, ya masalahnya itu curhatnya di status WA. Jangan. Ya, atau di status media sosialnya. Ini tidak memberikan solusi apapun dalam kehidupan kita. Apalagi ibu-ibu yang mungkin sedang ribut dengan suaminya. Ribut dengan suaminya. Ya karena kesal, kecewa dan lain sebagainya, buat di status WA. Ya, saya sangat kecewa dengan dia. Kalimat pendek saja ibu-ibu. Setelah 3 jam, ya tadi kan emosi kan? Setelah 3 jam itu kan emosi orang kan akan normal kembali kan? Akan normal kembali emosinya dia. Dia baca, wah jadi malu. Jadi kalau 3 jam pas lagi marah, wah ini benar ini. Tapi ketika emosinya sudah menurun, jadi malu dia. Ketika malu dihapus atau tidak? Dihapus. Cuman masalahnya sudah dibaca 200 kontaknya ibu-ibu. Yang 200 orang yang membaca tadi, bisa saja yang 20 orang mensyarah. Jadi itu kematannya tadi itu. Disyarahlah oleh ibu-ibu yang lain. Kayaknya dia mau cerai sama suaminya. Nah itu dia. Padahal masalahnya cuman salah tempat beli bakso. Justru beli bakso di toko A, belinya di toko B. Kecewa gara-gara salah beli bakso. Kecil kan masalahnya. Cuman sudah dibaca oleh sekian orang, akhirnya masing-masing mensyarah. Pendapat 1, pendapat 2, ada 20 pendapat. Apa yang ibu-ibu tulis? Akhirnya tersebarlah isu. Wah ibu tuh mau bercerai, ibu tuh mau begini, ibu tuh mau begitu. Akhirnya mulailah marah ibu-ibu, anti memfitnah saya ya. Tega anti, padahal udah ngaji, suka buat yang nggak baik-baik, fitnah, buat bohong. Bukan dia bohong ibu, kitanya sendiri nggak pintar menjaga tangan dan lisan kita. Maka disinilah kita butuh kesabaran. Butuh bersabar untuk tidak menulis, butuh bersabar nggak perlu curhat kepada siapapun. Yang kita jadikan tempat kita curhat adalah Allah Rabbul Alamin. Dia adalah sebaik-baik zat untuk kita mengadu. Dia yang maha kaya, dia yang maha rahim, dia yang maha rahman, menawarkan kepada kita semuanya. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dia yang menawarkan dirinya kepada kita. Zat yang maha kaya ini berkata, ketika hambaku bertanya kepada kalian tentang diriku, katakanlah sesungguhnya aku dekat.
ia akan aku kabulkan doa orang-orang yang mereka meminta kepadaku, kata Allah Rabbul Alamin. Sungguh sangat bodoh kita ibu-ibu, bapak-bapak. Kita punya masalah, ya, kita punya problem dalam kehidupan kita. Allah yang makaya menawarkan dirinya, kita tidak jadikan Allah sebagai tempat kita mengadu. Kita ini bodoh. Manusia, bapak dan ibu-ibu ya, manusia. Ya, ketika kita suka curhat dengan segala kekurangan-kekurangan yang kita dapatkan kepada dia, di hari pertama mungkin dia masih suka mendengarnya. Tapi kalau setiap hari kita ngeluh sama dia, bosan orang sama kita. Bosan. Apalagi orang yang kita curhat, yang kita pikir itu adalah sahabat kita, yang kita pikir dia itulah orang yang mencintai kita, ternyata dia musuh dalam selimut. Dalam hatinya ketika kita cerita, alhamdulillah, kapan ente mampus? Kan begitu. Itulah kondisi manusia. Jadi manusia bukan tempat kita untuk bercurhat. Manusia itu terakhir nanti tempat kita bercurhat. Orang yang imannya benar, wali di antara wali Allah, Allah lah tempat dia kembali dalam segala kondisi dan keadaannya. Ya, makanya di sini Bapak dan Ibu kita ingin melihat, ya kita ingin melihat orang-orang yang pernah menginjak kakinya di muka bumi ini. Ketika dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tempat mereka kembali. Yakin mereka kepada Allah, dan kemudian disitulah Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Tapi karena ini komunitasnya kajian ibu-ibu, kita mulai dari seorang wanita. Ya. Diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wardahu. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Ketika Nabi Allah Ibrahim menikah dengan Hajar alaihissalam, dan kemudian Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim membawa Hajar dan putra yang beliau telah nantikan puluhan tahun lamanya, karena Allah memberikan anak kepada Nabi Allah Ibrahim ketika umur Nabi Allah Ibrahim sekitar 80 tahun lebih. Berarti kan sudah kakek-kakek ya. Kemudian Allah memerintahkan Hajar, Ibrahim dan putranya pergi ke sebuah lembah, yang mana lembah itu tidak ada satupun sumber kehidupan, tidak ada airnya, tidak ada pohonnya, tidak ada manusianya. Berangkat Ibrahim dan Hajar. Setiba di Mekah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan ya anak dan istrinya. Taib. Berjalanlah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Hajar alaihissalam memanggil Ibrahim, "Ya Ibrahim, aina tadhhabu?" Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fi insun wala syai'un. Apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat yang seperti ini, yang tidak ada manusianya dan tidak ada apapun? Ibrahim alaihissalam tidak menoleh, dan beliau terus berjalan. Hajar alaihissalam, seorang wanita ini, terus mengejar Ibrahim alaihissalam, dan dia berulang mengucapkan, "Ya Ibrahim, aina tadhhabu?" Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi dan engkau meninggalkan kami di tempat yang seperti ini, yang tidak ada manusianya dan tidak ada sesuatu apapun? Dan Ibrahim juga tidak menoleh. Hingga akhirnya Hajar alaihissalam berkata, "Ya Ibrahim, amarakallah bihadza." Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di tempat yang seperti ini? Ini pertanyaan Hajar alaihissalam. Barulah di situ Ibrahim alaihissalam menjawab, "Iya wahai Hajar, Allah yang memerintahkan saya untuk meninggalkan kalian di tempat yang seperti ini." Perhatikan ibu-ibu, apa jawaban seorang wanita yang dia tahu konsekuensinya. Tahu beliau konsekuensinya. Beliau tinggal, seorang wanita tinggal dengan seorang bayi,
Tidak ada manusia, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Ini beliau tahu konsekuensinya berat. Tetapi ketika beliau mendengar Allah yang memerintahkannya, apa jawaban Hajar? Idzan la yudi'unallah. Kalau seandainya Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di tempat yang seperti ini, Allah tidak akan pernah menyanyiakan saya. Allah tidak akan pernah meninggalkan saya. Thiqatun billah. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau beliau mengedepankan logikanya, Ibrahim cobalah minta rayu sama Allah, jangan ditinggalin gitu loh. Gimana nih anak masih kecil, nggak ada orang, gimana saya mau hidup? Cobalah minta sama Allah. Atau mungkin kamu salah dengar. Nggak ada demikian, bapak-bapak dan ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, nggak ada. Iya, yakin beliau mengatakan Allah tidak akan pernah menyanyiakan saya. Ya, ketika Ibrahim sudah tidak lagi terlihat anak dan istrinya, kemudian beliau menghadap ke tempat yang beliau meninggalkan anak dan istrinya. Berat buat seorang Ibrahim. Ini bukan hal yang ringan. Sampai-sampai Allah mengatakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini merupakan bala yang sangat besar yang Allah berikan kepada Ibrahim. Ibrahim mengandahkan kedua tangannya. Ya, dia pasrahkan dirinya kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang tempat beliau menghadu, tempat beliau meminta kecuali Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beliau berkata, Rabbana inni askantum min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Rabbku, sesungguhnya aku tinggalkan dari keturunanku, anak dan istriku di sebuah wadi yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya di sisi rumah engkau yang mulia. Kemudian bekal sudah habis, minuman sudah tidak ada. Disitulah Ismail mulai menangis. Kemudian wanita yang yakin pertolongan Allah akan datang, namun harus melewati ujian, melewati cobaan. Saya harus bersabar, Allah pasti akan menolong saya. Berlari-lari beliau, bapak dan ibu-ibu, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa mencari apakah ada manusia di sini. Apakah ada orang yang bisa membantunya? Apakah ada orang yang bisa menolongnya? Berlari beliau dari Bukit Sofa dan Marwa, putaran pertama, putaran kedua, sampai putaran yang ketujuh. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan air di kaki Nabi Ismail alaihissalam yang dikenal dengan air Zam-Zam. Perjuangan seorang wanita yang salehah, perjuangan seorang wanita yang mengenal Allah Rabbul Alamin. Ya, sikap seorang wanita yang begitu thiqah kepada Allah. Ibu-ibu, ujian yang Allah berikan kepada ibu-ibu hari ini secuil daripada ujian yang Allah berikan kepada Hajar alaihissalam. Tapi kenapa kita sering mengeluh? Kenapa kita sering kecewa? Kenapa kita selalu bikin stres? Ya, kenapa kemudian kita meninggalkan Allah? Kemudian kenapa kita suudzon kepada Allah? Padahal ujian kita adalah ujian yang sangat kecil. Ini menunjukkan, saya ulangi kembali, kita belum mengenal Allah yang menciptakan kita. Kita belum mengenal Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kita belum mengenal Allah yang selalu kita ruku dan sujud kepadanya. Karena semakin tebal keimanan, pengenalan seseorang kepada Allah, maka dia akan semakin ridho dengan ketetapan yang Allah tetapkan di dalam kehidupannya. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah selanjutnya, kisah orang-orang yang mereka jujur dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak pernah suudzon kepada Allah Rabbul Alamin. Dimulai dari sebuah keluarga. Ya, dimulai dari sebuah keluarga yang hidupnya rukun, hidupnya bahagia, dan beliau memiliki anak-anak yang sangat banyak.
Ya, beliaulah Nabi Yakub alaihissalam. Taib, apa yang terjadi? Sebagian saudara-saudara Nabi Yusuf beranggapan kalau bapak kita ini terlalu sayang kepada Yusuf. Itu prediksinya mereka. Sehingga mereka berkata, uqtulu Yusufa aw itrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman sholihin. Bunuhlah Yusuf atau buanglah Yusuf di sebuah tempat agar pandangan bapak kita itu mengarah kepada kita. Taib. Nah, jadi Bapak dan Ibu-ibu, dosa pertama kali terkadang muncul itu dalam hati. Hasadnya mereka kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kemudian hasad yang tadinya tersimpan dalam hati, dipompa oleh hati, dimotivasi oleh hati untuk digerakkan dengan fisik, diucapkan dengan lisan. Ya, apa lisan yang mereka ucapkan? Mereka berencana untuk membuang Nabi Yusuf alaihissalam atau membunuhnya. Nah, ketika mereka akan membuang Nabi Yusuf, syaitan membisiki mereka, nanti setelah kita berbuat dosa kita bertaubat. Nah, jadi ibu-ibu, ini salah satu jalannya syaitan. Ya, setelah berbuat dosa nanti kita bertobat. Kalau ente taat terus, jadi nggak pernah merasakan gimana manisnya iman. Itu godaan syaitan itu. Coba ente buat dosa sekali, nanti pas tobatnya nangis ente. Demikian jalannya syaitan. Ya, nah apakah saudara-saudara Nabi Yusuf ketika mereka membuang Nabi Yusuf dan kemudian mereka berkata kita akan bertobat, mereka bertobat? Mereka nggak bertobat. Satu dosa akan melahirkan dosa yang kedua. Dosa yang kedua akan melahirkan dosa yang ketiga. Dosa yang ketiga akan melahirkan dosa yang keempat. Dosa itu akan beranak. Tadinya mereka setelah membuang Nabi Yusuf akan bertobat, tapi nyatanya mereka datang menjumpai bapak mereka dalam keadaan mereka menangis sandiwara. Dan kemudian mereka menuduh serigala telah menerkam Nabi Yusuf. Berapa banyak dosa-dosa yang mereka lakukan yang tadi katanya berbuat ingin bertaubat. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan dosa karena dia akan membuka pintu-pintu dosa yang lainnya. Jangan sampai ya ada satu senjata syaitan yang masuk dalam kalbu kita maka akan runtuh terkadang segala benteng yang ada dalam pertahanan kita untuk mempertahankan keimanan tadi. Ini faedah yang harus kita petik. Kemudian Bapak dan Ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, faedah yang kedua, tangisan itu terkadang tidaklah menunjukkan itulah sesuatu yang benar. Nggak mesti. Jadi pada waktu itu ada suami dan istri ribut, kemudian orang beranggapan ini suaminya zalim ini, istrinya terzalimi. Kenapa? Karena istrinya nangis. Kemudian kata syekh tersebut, air mata itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran benar atau salah, nggak bisa. Bukankah saudara-saudara Nabi Yusuf setelah mereka membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur dan kemudian mereka kembali menjumpai bapaknya dalam keadaan menangis. Ya, jadi hati-hati dengan air mata. Dalam manhaj Ahlussunnah, dalam manhaj Salafiyah tidak pernah menjadikan air mata itu sebagai ukuran benar atau salah. Ukuran di dalam agama kita, agama Islam adalah hanya Al-Quran dan Sunnah. Kalau cocok dengan Al-Quran dan Sunnah maka itu al-haq, kalau tidak mencocoki Al-Quran dan Sunnah maka itu batil. Iya. Jadi nggak bisa jadi ukuran ini pengajiannya pengajian nangis semuanya. Kemudian jadi ukuran kebenaran, nggak bisa. Iya, ini pengajiannya kok nggak pernah nangis-nangis ya di pengajiannya. Ini pengajian nggak benar berarti ini, nggak bisa juga. Karena ukuran yang pertama itu apa? Sesuai nggak dengan Al-Quran, sesuai nggak dengan Sunnah
Nabi Muhammad SAW, karena ada orang juga pergi ke gereja, kemudian dia mendengar lagu-lagu kerohanian, dia bisa nangis juga. Iya, atau orang-orang yang dia cinta dengan idolanya, ya, bisa dia ngantri beli tiket untuk nonton konser itu kadang sampai 5 jam. Ketika idolanya keluar dari panggung, berteriak sambil nangis dia. Tapi ketika dengar Al-Quran, gak pernah nangis. Apakah jadi benar Al-Qurannya jadi salah? Gak nangis? Terus dengar, lihat idolanya nangis jadi benar? Gak bisa ini jadikan ukuran. Ya, jadi ukuran sebuah kebenaran itu Bapak dan Ibu bukan air mata, tapi ukuran kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi kita berlanjut. Nabi Yakub alaihissalam ketika anaknya hilang, apa beliau ucapkan? Allah ceritakan dalam Al-Quran. Nam ashku bathi wa husni ilallah. Aku mengadu rasa sedihku dan rasa piluku hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terus yang beliau baca. Sampai-sampai para hadirin dan hadirat, mata beliau itu sudah memutih. Saking sedihnya beliau ya memikirkan putra beliau Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Yusuf merasa Yusuf itu masih hidup. Yusuf masih hidup. Yusuf itu masih ada. Buat seorang ayah berat loh ditinggal oleh anak. Jangankan ditinggal anak, nggak tahu di mana rimbanya. Bapak-bapak terkadang mengantarkan anaknya masuk pesantren. Masih di satu pulau, tinggal di Jakarta, diantarkan anaknya misalnya ke Solo. Ya, dia bisa datang sebulan lagi untuk ziarah anaknya, nangis coba. Padahal anaknya di situ tempat tidurnya nyaman, makannya nyaman, semuanya teratur, nangis. Padahal bulan depan ketemu lagi. Jadi bisa bayangkan ya, bagaimana kesedihan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau memikirkan putranya beliau. Tapi beliau tidak pernah bersuudzon kepada Allah. Beliau nggak pernah berkata, ya Allah saya ini nabinya engkau ya Allah. Saya telah berjuang untuk membela agamamu ya Allah. Saya telah menyebarkan kebaikan dalam agamamu ya Allah. Tapi kenapa engkau tidak memberikan permasalahan hidup saya selesai? Terus beliau mengadu kepada Allah. Terus beliau berdoa kepada Allah. Bukan sehari 2 hari loh ibu-ibu. Kalau kita baca surat Yusuf, Nabi Yusuf itu tinggal dalam penjara kan waktu yang sangat lama sekali. Lama sekali. Tapi orang beriman nggak pernah dia suudzon kepada Allah. Tugas dia berdoa. Baik, hingga sampai waktu paceklik pada waktu itu, musim kemarau yang panjang. Kemudian berjalanlah saudara-saudara Nabi Yusuf menjumpai Nabi Yusuf dan mereka tidak mengenal kalau itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka nggak mengenal. Tapi Yusuf tahu itu saudara-saudaranya. Akhirnya salah seorang dari rombongan tadi yang adiknya Yusuf didramakan seakan-akan dia mencuri. Tapi akhirnya ditangkap oleh Nabi Yusuf dan kemudian mereka kembali semuanya. Satu masalah belum selesai. Datang masalah yang kedua. Masalah hilang anak ini sesuatu yang berat. Ternyata diuji oleh Allah, anak lagi. Anak lagi yang diuji. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, masalah belum selesai loh ibu-ibu ya, bapak-bapak, masalah belum selesai. Allah timpakan ujian lagi kepada Nabi Yakub alaihissalam. Beliau berkata kepada anak-anaknya, ya bunai, idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illal qaumul kafirun. Ya bunai, wahai anak-anakku, idhabu, berangkatlah kalian, fatahassasu, carilah Yusuf dan saudaranya. Ini yang saya sebutkan tadi, Nabi Yakub alaihissalam, perasaan beliau sebagai seorang ayah, anak saya masih hidup.
carilah Yusuf dan saudaranya. Karena beliau sudah tua. Beliau sudah tua, makanya beliau memerintahkan anaknya. Perhatikan apa nasihat Nabi Yusuf kepada nasihat Nabi Yakub kepada anaknya. Di tengah kesedihan beliau, di tengah beratnya ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, beliau mengatakan la tai'asu mir ruhillah. Jangan pernah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Allah enggak pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah tidak pernah berbuat jelek kepada kita. Jangan pernah kau berputus asa dari rahmatnya Allah. Subhanallah. Inilah hakikat daripada tauhid yang dipelajari. Ini hakikat dari akidah yang kita pelajari. Ini hakikat Al-Quran yang kita baca. Ini hakikat ilmu yang kita tuntut. Tapi kalau seandainya tidak keluar dari mulut kita, atau bahkan kita bersuudzon kepada Allah ketika diuji, maka nggak ada faidah ilmu yang kita pelajari hari ini. Karena ilmu itu bukan sesuatu yang tertulis saja. Ilmu bukan hanya yang tersimpan dalam catatan-catatan. Ilmu bukan hanya sekedar menghias status yang ada di WA kita atau di media sosial kita. Tapi ilmu itu berberkas dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menghadapi ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian kata beliau, innahu la yai'asu mir ruhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada orang-orang yang mereka berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali hanya orang-orang kafir saja mereka berputus asa dari rahmatnya Allah. Sedikit di sini Bapak dan Ibu-ibu, terkadang ya dalam kehidupan kita sehari-hari, sebelum kita lanjutkan kisah ini, kita punya masalah misalnya, kemudian kita berdoa kepada Allah, doanya khusyuk sekali, Masya Allah. Dia cari waktu-waktu yang diijabahi, dia berdoa di situ. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Masih lanjut nggak kira-kira? Belum dikabulkan. Lanjut atau stop? Lanjut. Bapak, lanjut atau stop? Lanjut, tapi udah mulai malas. Udah mulai nggak khusyuk seperti awal lagi. Ya, apalagi sudah 1 tahun. Mulai syaitan masuk. Ya, mulai dibisiki-bisiki hal yang nggak baik-baik dalam kalbu kita. Ya, ingat Bapak dan Ibu-ibu, ketika Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah agar diberikan seorang anak, sampai beliau itu sudah tua renta, dan kemudian beliau curhatnya sama Allah. Beliau berkata, ya Allah, rambut saya sudah memutih, tulang saya sudah melemah, istri saya sudah menopause, tetapi ya Allah, saya nggak pernah kecewa berdoa kepada Engkau ya Allah. Saya nggak pernah kecewa berdoa kepadamu. Bukan sebulan, bukan setahun beliau berdoa, ibu-ibu, berpuluh tahun. Saya nggak pernah kecewa berdoa kepada Engkau. Dan akhirnya Allah memberikan kepada beliau seorang anak yang diberi nama siapa? Yahya. Maka ibu-ibu, ketika kita mengangkat kedua tangan kita kepada Allah, yang harus kita tanamkan, Allah itu alimun. Allah itu maha mengetahui. Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kapan itu diberikan untuk kita? Di dunia kah ataukah di akhirat? Karena Allah menyebutkan sesuatu yang menurut engkau itu baik, belum tentu baik menurut Allah. Sesuatu yang menurut engkau itu jelek, belum tentu jelek di sisi Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, adapun kalian tidak mengetahui. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati dan diri kita. Namun ada 2 hal yang sangat agung, yang sangat mulia, yang itu lebih mulia dari apa yang kita minta kepada Allah. Kita minta akan sama Allah misalnya. Nah ini dengan 2 hal yang seseorang lakukan dalam dia berdoa,
itu nggak sebanding dengan apa yang kita minta. Apa dua hal itu? Dua hal. Yang pertama, ketika seseorang mengadahkan kedua tangannya kepada Allah, berarti tertanam dalam keyakinannya keagungan kebesaran Allah Rabbul Alamin. Allah tempat saya meminta, Allah zat yang akan memberikan solusi dalam hidup saya. Itu hakikat daripada tauhid kepada Allah Rabbul Alamin. Karena tauhid adalah at-ta'zim wa tadhallul. Ya, tauhid adalah ta'zim, pengagungan kepada Allah. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, dia sedang mengagungkan Allah. Yang kedua, ketika dia berdoa dan mengangkat kedua tangannya, dia merasa di dalam makhluk yang hakir, dia makhluk yang lemah, yang dhaif, yang butuh kepada Allah. Dan ini juga merupakan usul daripada ibadah, perendahan diri seseorang kepada Allah Rabbul Alamin. Itu lebih agung dari apa yang kita minta. Namun kadang kita nggak tahu hakikat doa itu apa. Ya, nah ketika kita menyadari hakikat daripada doa, dan kita menyadari zat yang kita minta, zat yang tidak pernah menzalimi kita, disitulah akan membuat kita tenang. Dan terkadang kita saking asyiknya berdoa kepada Allah, apa yang kita minta bisa lupa. Saking asyiknya ketenangan yang Allah berikan kepada orang-orang yang selalu masrah dirinya kepada Allah Rabbul Alamin. Nah kemudian Bapak dan Ibu, kita kembali bagaimana ending akhir daripada cerita Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Allah memberikan sesuatu yang sangat indah di waktu yang paling tepat. Kalau Yakub alaihissalam berpisah dengan Yusuf, besok ketemu, nggak ada pelajaran yang bisa diambil kecuali sedikit, kan begitu kan? Nggak ada yang istimewa, betul nggak ibu-ibu? Nggak istimewa kan? Jadi kalau ibu-ibu misalnya ditinggal oleh suaminya sehari, besok balik, biasa kan? Tapi kalau ditinggal sama suaminya kerja di luar negeri 1 tahun dia pulang, istimewa nggak? Istimewa nggak ibu-ibu? Enggak. Pasti istimewa, 1 tahun nggak ketemu sama suaminya. Iya. Nah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan solusi yang terbaik di waktu yang paling terbaik. Dan apa yang dilewati oleh Nabi Yakub alaihissalam dan dilewati oleh Nabi Yusuf walaupun panjang, itu adalah mimpi-mimpi yang sudah berlalu, dan kemudian mereka menikmati kebahagiaan di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka? Allah mengatakan falamma anja'al basyiru alqahu ala wajhi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu minallah ma la ta'lamun. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kembali Nabi Yakub alaihissalam, iya, dengan Nabi Yusuf dan kedua saudaranya, mereka berkumpul, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan pandangan mata Nabi Yakub alaihissalam kembali. Dan kemudian di situ beliau berkata, alam aqul lakum, tidakkah aku telah berkata kepada kalian, inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui Allah itu maha penyayang, Allah itu maha baik, Allah itu maha pengasih. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah akan memberikan jalan keluar di dunia ataukah di akhirat. Subhanallah, begitu indah kehidupan orang-orang yang selalu berhusnudzon kepada Allah dan thiqah kepada Allah dalam segala perjalanan kehidupannya. Oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ya kita sudah terlalu banyak menghabiskan umur kita untuk belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3. Salah? Enggak salah. Akan tetapi ilmu-ilmu yang kita pelajari dari SD sampai S3 itu kira-kira berapa persen sih dipakai ilmu tadi? Berapa persen kira-kira? Ibu bapak misalnya, ibu kuliahnya sampai S3. S3 ini kuliahnya arsitek lagi misalnya. Kan repot kan? Udah menikah, punya anak 3, punya anak 4, punya anak 5. Jangan kan anak 5, anak 2, udahlah saya di rumah aja lah, gak usah kerja lagi. Hilang kan ilmunya kan? Maksudnya gak dipakai. Bermanfaat, cuman gak dipakai lagi. Ya, atau bapak-bapak misalnya, ya
Kuliahnya Masya Allah capek, kuliahnya sampai S3. Kemudian selesai kuliah buka bisnis. Yang bisnisnya nggak ada keterkaitan sama sekali yang dia kuliahin. Ya, jadi ini kan hal yang sudah kita lewati dalam hidup kita ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi jangan sampai kita terulang lagi dengan sesuatu yang sama, maka kita isi umur dan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kita belajar, menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, mempelajari makna kehidupan dari kisah para nabi dan rasul. Ini akan menjadi benteng untuk kita, akan menjadi penguat untuk kita. Karena ilmu-ilmu dunia yang kita pelajari itu hanya menguatkan keuangan kita. Kalau memang kita berada di jalur itu, berarti kalau kita nggak berada di jalur itu, ya sudah, selesai sudah. Tapi ilmu agama yang kita tuntut itu akan selalu menggiring dari segala aspek kehidupan kita, dari tidur sampai tidur lagi. Inilah pentingnya ilmu agama. Ilmu dunia itu ada masa expirednya. Apalagi orang-orang yang mereka belajarnya ilmu tentang alam ini, alam itu. Ya itu tahun lalu dengan tahun ini teorinya sudah berbeda. Kan begitu kan? Ilmu kedokteran kan juga begitu. Dulu 5 atau 10 tahun yang lalu teorinya begini. Setelah 10 tahun setelahnya, teorinya sudah berubah. Tapi ilmu agama, ibu tuntut dari kecil sampai sekarang, dia tidak akan ada masa expirednya, dia tabit, kokoh, tetap, dan itu akan menjadi sesuatu acuan dalam kehidupan kita. Baik. Kemudian selanjutnya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah selanjutnya adalah kalimullah Musa alaihissalam. Musa adalah kalimullah, adalah nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau termasuk ulul azmi minar rasul. Dan beliau di antara nabi-nabi yang paling berat ujian dan cobaannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan tadi, Nabi kita Muhammad SAW ketika diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau jadikan hiburan? Hal yang beliau jadikan hiburan adalah beliau membandingkan antara ujiannya beliau dengan ujian Nabi Musa, dan ternyata Nabi Musa lebih besar ujiannya dibandingkan saya, dan Nabi Musa bisa bersabar. Kenapa saya nggak bisa bersabar? Taib. Puncaknya, Bapak dan Ibu-ibu, ya, Fir'aun. Jadi sedikit, Fir'aun ini ya, Fir'aun ini bukan nama orang. Fir'aun ini adalah lakop raja-raja Mesir. Jadi siapa yang jadi raja Mesir dilakopi dengan Fir'aun. Baik. Jadi Fir'aun yang didatangkan oleh Allah, ya, berbuat kezaliman kepada Bani Israel dan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya saya lupa namanya, ada namanya. Ada yang tahu ibu-ibu namanya? Repot namanya disebutkan, saya juga lupa, dan juga enggak memberikan pengaruh. Intinya si Fir'aun ini sudah. Baik, Fir'aun, dan Fir'aun itu banyak, bukan ini saja. Tapi ini Fir'aun yang paling bejatnya ini, yang mendolimi Bani Israel. Dan Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehancuran Fir'aun, dan Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa Nabi Musa, dan Fir'aun itu baru dilengserkan 40 tahun setelah Allah mengijabahi doa Nabi Musa di kisah yang akan kita sebutkan. Itu ditindas Bani Israel oleh Fir'aun. Singkat cerita, Bapak dan Ibu-ibu, Nabi Musa alaihissalam itu lari dengan kaumnya di malam hari ke arah ya Bukit Sina. Ya daerah Bukit Sina. Setahu saya Bukit Sina itu kalau kita dari Mesir itu, kalau zaman sekarang, kalau di kondisi sekarang itu sudah dekat dengan perbatasan Palestina. Taib, berjalan Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa pada waktu itu yang menyertai beliau ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak. Ya, bukan pasukan perang. Ini yang menemani Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian Fir'aun dalam cerita-cerita Israiliyat disebutkan 1.600.000 orang pasukan Fir'aun. Ini cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat dalam kaidah ilmu hadis tidak dipercaya dan juga tidak didustai. Baik. Akan tetapi dalam Al-Quran Allah menyebutkan jumlah mereka banyak. Tidak disebutkan berapa jumlahnya kecuali datang dari cerita Israiliyat 1.600.000 orang.
untuk mengejar Bani Israel yang isinya ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak, orang-orang yang lemah. Jadi betul-betul full power digunakan oleh Musa digunakan oleh Fir'aun untuk menangkap Nabi Musa alaihissalam. Taib. Nah kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam berada di pinggir lautan, ya, dan Fir'aun dan pasukannya juga sudah dekat. Ini hal yang mencekam ya. Ini Fir'aun ini darah dingin, bengis dia. Bengis. Karena siapa saja yang ingin menolak seruan Fir'aun untuk menjadikan dia sebagai Tuhan, itu akan dibunuh oleh Fir'aun. Taib, sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat, kata Fir'aun, kalau seandainya engkau tidak meninggalkan agama Nabi Musa, aku akan salib kamu. Bersilang-silang, kata Fir'aun. Kemudian kata pengikut Nabi Musa, lan nu'thiruka ala ma ja'ana minal bayinat faqdi ma anta qadhi innama taqdi hadhil hayatad dunya. Wahai Fir'aun, kalau kami ingin bunuh kami, ingin mensalib kami, silakan. Tidak akan memberikan pengaruh sedikit pun kepada kami ancaman yang kau ancam kami, walaupun nyawa sekalian kami hilang. Silakan. Ingat Fir'aun, engkau hanya bisa berbuat di dunia ini karena kau punya kekuasaan, tapi di akhirat engkau akan diadili di hadapan Allah. Hebat enggak? Ini Fir'aun, begitu kuat mereka, akidah mereka. Iya, iman mereka begitu kuat walaupun diancam dibunuh oleh seorang pembunuh berdarah dingin ini. Baik, kita kembali kepada kisah kita. Ketika pasukan Fir'aun itu sudah mendekat, Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ya, ketika kaum Nabi Musa telah melihat pasukan Fir'aun yang sangat banyak tadi, sudah saling berhadapan, sudah saling melihat karena sudah dekat, kemudian ashab Musa berkata, inna lamudrakun, mereka akan menangkap kita. Mereka akan membunuh kita. Ini genting-genting lagi genting-gentingnya ini. Apa jawaban Nabi Musa? Nabi Musa dengan yakin thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada keraguan. Ya, dan beliau diuji oleh Allah berpuluh-puluh tahun dari kezaliman Fir'aun ini. Tetap seperti Nabi Yakub alaihissalam, yakin kepada Allah, Allah pasti akan menolong. Kalaupun seandainya kita terbunuh misalnya, Allah juga telah tetap menolong kita, syahid di jalan Allah. Iya, itu maksudnya. Allah, Nabi Musa berkata, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kepada kita. Mereka tidak akan bisa mengalahkan kita. Inna ma'iya rabbi, bersamaku ada Rabbku yang ada di atasku. Bersamaku ada Rabbku yang mencintaiku, menyayangi hamba-hambanya, yang tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Tidak galau, tidak stres, ya, tidak panik, tenang. Orang beriman gitu kondisinya, tenang dia. Walaupun kondisinya paling terjepit ini, nyawa ini. Ya, nyawa mau melayang, tapi ketenangan orang beriman itu luar biasa. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jangan sampai kita dalam kondisi aman, tentram dan lain sebagainya, kemudian ada ujian, paniknya luar biasa. Ini menunjukkan hati kita nggak stabil. Tapi orang-orang hati yang stabil dia akan tenang. Ya, karena ketika dia panik dan lain sebagainya, dia nggak bisa memberikan solusi yang terbaik. Ya, apalagi misalnya ibu-ibu anak tangannya terjepit di pintu. Telepon soalnya, bang cepat, bahaya kali anak kita nih bang. Jadi pikir suaminya apa anaknya mau mati. Akhirnya buru-buru bawa mobil, suaminya kecelakaan. Hati-hati ibu-ibu, jangan panik, tenang. Ya, karena panik itu akan membuat masalah baru dalam hidup kita. Tenang, butuh ketenangan. Ya, sebagaimana ucapan Nabi Musa, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kemudian Allah fa'auhayna ila Musa
anidrib bi'asakal bahra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk memukulkan apa? Tongkatnya kepada lautan, kemudian terbelahlah laut dengan jalan yang sangat lebar. Disebut oleh para ulama tafsir, itu jalannya itu seperti gunung lebarnya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kalangan Bani Israel. Ya, dan juga Fir'aun lewat di situ. Fir'aun berpikir, inilah kejayaan buat saya, ini solusi buat saya. Ternyata ya buat orang-orang yang zalim, di tengah-tengah mereka merasakan mereka berada di puncak kejayaan, disitulah Allah hancurkan mereka. Dan orang-orang yang beriman, di tengah kesempitan mereka, demi kesempitan, terkadang disitulah jalan keluar Allah berikan kepada mereka. Namun kita butuh kesabaran sesaat. Ya, sebagaimana kata Nabi, walakinnakum tasta'jilun. Cuman kadang-kadang kalian ini suka buru-buru. Kalau punya masalah hari ini pinginnya besok selesai. Pilek aja ibu-ibu butuh minum obat 3 hari. Apalagi demam, apalagi batuk, itu butuh obat seminggu. Masa punya masalah yang bersabar itu jalan menuju surga, hari ini pinginnya sore selesai? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau itu bukan masalah, namanya mimpi. Cepat bangun tidur kita, selesai mimpi kita. Ya. Nah kemudian kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, saya sengaja bawa kisah-kisah ibu-ibu supaya nggak ngantuk ya. Walaupun kisah-kisahnya mungkin sudah sering didengar. Kisah Nabi Musa alaihissalam, Bapak dan Ibu-ibu, ini hampir sama dengan kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pamannya Rasulullah Abu Talib meninggal, Khadijah radhiyallahu taala, istri yang paling dicintai Nabi juga meninggal, maka tekanan demi tekanan dari kalangan musyrikin itu semakin berat. Yang biasanya Rasulullah ketika ditekan, intimidasi oleh orang musyrikin, selain Allah Subhanahu wa taala yang beliau jadikan tempat kembali, ada istri beliau yang selalu memberikan semangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu, ya, wanita terkadang memang tidak disebutkan namanya, tetapi perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disokong oleh seorang wanita yang hebat. Kehadiran wanita sesuatu yang sangat penting dalam penyebaran agama Allah di awal-awal Islam. Ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu pertama kali, ya, Nabi kita SAW pulang ke rumahnya dalam keadaan beliau gemetar. Siapa memberikan motivasi kepada Nabi? Istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Kata Khadijah, wahai Muhammad SAW, engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Engkau adalah orang yang punya akhlak yang suka membantu orang lain. Engkau adalah orang yang suka meringankan beban orang lain. Akhlak-akhlak Nabi SAW disebutkan oleh Khadijah, yang kemudian Khadijah menutup pembicaraan beliau, Allah tidak akan pernah menyanyiakan engkau wahai suamiku. Siapa memberikan motivasi? Istri. Memberi semangat yang luar biasa untuk siapa? Untuk suami beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sudah tidak ada di tengah-tengah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, karena beliau sudah meninggal. Makanya disebut tahun itu sebagai tahun hazin, tahun kesedihan. Sampai-sampai Allah memberikan kado istimewa untuk Nabi di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil kewajiban salat. Nah, kemudian singkat cerita, Nabi kita pada waktu itu umurnya sudah 50 tahun. Ya, Nabi kita umurnya sudah 50 tahun. Kemudian beliau dikejar oleh orang-orang musyrikin pada waktu itu. Dikejar oleh musyrikin sampai larilah Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ke Bukit Thur sana. Berapa hari? 3 hari 3 malam Nabi bersembunyi di Bukit Thur, tempat yang sangat sempit. Sempit sekali tempat istirahatnya Nabi. Ya, Asma binti Abi Bakar yang mengantarkan makanan ke atas bukit tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi adalah Rasulnya Allah, kekasihnya Allah. Manusia di muka bumi ini juga butuh makan.
Kadang-kadang ada orang mensifati wali, ini wali Allah, gak makan gak minum 2 tahun. Ya, sholat sekali wudu itu 1 tahun, gak wudu-wudu setahun. Dipercaya sama masyarakat kadang-kadang, betul ya? Dipercaya atau enggak? Dipercaya. Nabi kita, Rasulnya Allah, ada yang nganterin makanan, makan karena beliau butuh makan. Baik. Nah, singkat cerita, Bapak dan Ibu-ibu, musyrikin nggak tanggung-tanggung ya, pada waktu itu mereka memberikan hadiah siapa yang bisa menangkap Nabi SAW. Akan diberikan hadiah. Kemudian ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wallahi law wada'u syabtab. Sebelumnya Nabi, kenapa mereka sangat marah kepada Nabi? Sebelumnya mereka menawarkan kepada Nabi SAW dengan pemberian-pemberian yang sangat banyak agar Nabi menghentikan dakwah mereka. Dan Nabi SAW berkata, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamar fi yasari ala an atruk hadal amr ma taraktu li syai'in. Kalau seandainya bulan diletakkan di tangan kananku dan matahari diletakkan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan untuk mengajak manusia kepada agama ini. Itulah yang membuat berang orang-orang musyrikin, membuat marah mereka. Akhirnya mereka ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang musyrikin itu berada, ya, dan beberapa riwayat disebutkan bahwasanya di situ ditutup oleh sarang burung merpati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini cerita yang sangat populer, sangat masyhur di tengah-tengah manusia. Tetapi dari sisi sanad ini sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama hadis. Dan juga bertentangan dengan hal yang disebutkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat ke bawah saja, mereka akan menemukan kita dalam tempat ini. Sama seperti ucapan Nabi Musa, kaum Nabi Musa, inna lamudrakun, mereka akan mendapatkan kita. Abu Bakar juga berkata demikian kepada Nabi SAW. Di tengah kesempitan, kondisi yang terjepit, tempat tinggal yang sempit, kelelahan, capek, ini kadang-kadang membuat orang itu mengucapkan kalimat-kalimat yang gak pantas, betul gak? Lapar, capek, kurang tidur, itu ngomongnya udah ngelantur kan? Betul gak? Ini Nabi kurang tidur, kurang makan, capek, lelah, musyrikin itu sudah ada di depannya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala berkata, ya Rasulullah, kalau mereka melihat kita ke bawah, dia akan menemukan kita. Apa yang diucapkan oleh orang-orang yang hatinya tenang? Apa yang keluar dari mulut orang-orang yang thiqah kepada Allah, orang yang yakin Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih wahai Abu Bakar, jangan sedih. Allah bersama kita. Allah akan membela kita. Allah akan menolong kita. Pasti itu Abu Bakar As-Siddiq tenang. Subhanallah. Begitu indah kehidupan orang-orang yang beriman. Ya, begitu menyejukkan ucapan orang-orang beriman ketika diuji oleh Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian kondisi mereka sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'jaba li amri mu'min inna amrahu kullu khair wa lam yakun dzalika illa lil mu'min. Sungguh sangat mengagumkan keadaan orang-orang yang beriman. Tidak ada yang memiliki sifat tersebut kecuali orang-orang yang beriman saja. Ketika mereka diuji oleh Allah, mereka bersyukur. Ketika dicoba oleh Allah, maka mereka bersabar dengan cobaan tersebut. Dua saja keadaan orang-orang yang beriman. Dan begitulah kondisi Nabi kita Muhammad SAW yang kemudian Allah menyelamatkan Nabi kita dan beliau berhijrah ke kota Madinah, dan kemudian beliau membangun sebuah negara yang besar yang kemudian tersebarlah agama seantero dunia, ya, dan Nabi kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan
beliau telah berjuang untuk membela agama Allah dan telah menyampaikan seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia. Dan kisah yang kedua terakhir dengan kita tutup kajian, kisah Ibrahim alaihissalam. Kita kembali kepada Nabi Ibrahim lagi. Ini Nabi Ibrahim ini Masya Allah, ini ujian beliau bertubi-tubi. Dikejar oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya, sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar oleh kaumnya, dan mereka sudah menyiapkan api yang sangat besar untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Unsuru alihatakum, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Karena menurut mereka Nabi Ibrahim alaihissalam telah apa? Telah menghina Tuhan-Tuhan mereka. Makanya amarahnya mereka semakin dahsyat. Unsuru alihatakum, tolong Tuhan-Tuhan kalian. Karena Ibrahim ini telah mengucapkan hal yang jelek kepada Tuhan kita. Nabi Ibrahim tidak mengucapkan hal yang jelek. Nabi Ibrahim cuma mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah, karena selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat. Ketika Nabi Allah Ibrahim akan dilempar ke dalam api, datang malaikat pada waktu itu menawarkan bantuan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Ibrahim berkata, wa amma anta fala. Adapun engkau, tidak, saya enggak butuh bantuan engkau. Tetapi Nabi Allah Ibrahim berkata, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah sebagai penolong untuk diriku. Subhanallah. Kemudian Allah berkata, qulna ya narukuni bardaw wassalama ala Ibrahim. Kemudian kami berkata kepada api, wahai api, berilah kesejukan kepada Ibrahim alaihissalam. Semakin diuji, semakin dicoba, semakin kuat dan yakin pertolongan Allah itu akan datang. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Innan nas, sesungguhnya manusia itu telah berkumpul, fakhshawhum, maka takutlah kamu kepada mereka. Tapi subhanallah, fazadahum imana, dan kemudian mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah sebagai penolong. Inilah yang harus kita tanamkan pada diri-diri kita, para hadirin dan hadirat, Allah sebaik-baik penolong untuk kita. Tapi jangan pada hal yang diharamkan Allah. Ini lagi bawa ganja ini, ya, ini ada razia polisi ini, Allah penolong kita. Ini salah alamat ini, ya. Tapi kita berbuat ketaatan, menjauhi dosa, menjauhi maksiat, ini jalan yang benar, udah pasrah dan serahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Yang terakhir, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kisah yang cukup populer, ya, kisah Ka'b bin Malik dan kedua sahabatnya. Yang ketiga sahabat ini tidak ikut perang apa? Perang Tabuk, perang yang paling berat yang dilakukan oleh Nabi SAW dan kaum muslimin pada waktu itu. Karena jarak antara Madinah dengan Tabuk itu 600 sampai 700 kilometer. Perjalanan yang jauh. Dan itu musim panas yang sangat terik pada waktu itu. Hingga Nabi berangkat perang Tabuk, tiga sahabat ini tidak berangkat. Ka'b bin Malik, Murarah, dan Hilal. Sekembali Nabi SAW dari perang Tabuk, orang-orang munafikun menghampiri Nabi SAW dan kemudian mereka menyampaikan uzur. Kami punya uzur gini. Ya sudah, diberikan uzur oleh Nabi. Kemudian tiga sahabat Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, kami nggak punya alasan untuk tidak berangkat perang, ya Rasulullah. Kami nggak punya alasan. Kemudian kata Rasulullah, kalian jalani apa yang akan Allah putuskan kepada kalian. Apa yang diputuskan oleh Allah? Allah memutuskan agar tidak ada satupun yang memberikan salam dan menjawab salamnya mereka melalui lisan nabinya. Itu yang diputuskan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Tidak ada satupun yang memberikan salam kepada mereka. Sampai-sampai Ka'b bin Malik mendekati Nabi Muhammad SAW dan dia mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah.
Dan Nabi tidak terlihat bibirnya itu menjawab salamnya Ka'b bin Malik, membuat Ka'b bin Malik semakin sedih. Ada satu orang yang sangat beliau cintai dan beliau juga sangat mencintai Ka'b bin Malik, itu pamannya. Berangkatlah Ka'b bin Malik menjumpai pamannya dan kemudian dia mengucapkan salam kepada paman yang sangat beliau cintai dan beliau sangat dicintai. Pamannya juga tidak menjawab salam dari Ka'b bin Malik. Bumi yang begitu luas itu menjadi sempit. Ya. Idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Kata Allah, ketika bumi yang begitu luas itu menjadi sempit. Karena apa? Seantero atau sebesar sebanyak itu penduduk kota Madinah, tidak ada satupun yang memberikan salam kepadanya. Di tengah-tengah kesulitan dan kesempitan hidup Ka'b bin Malik, tiba-tiba datang utusan Rasulullah SAW menjumpai Ka'b bin Malik dan kedua sahabatnya. Utusan Nabi tersebut menginginkan kepada Ka'b bin Malik untuk berpisah dengan istrinya. Ya, jadi cuman istrinya yang di rumah. Itu datang utusan disuruh berpisah. Ka'b bin Malik nggak berkata, ini kehidupan privasi saya, ini ranah-ranah rumah tangga saya. Kalau mau boikot saya, ya silakan boikot. Nggak mau bicara sama saya, silakan. Tapi jangan masuk-masuk urusan rumah tangga saya dong. Ini nggak sportif namanya. Enggak. Beliau nggak begitu yang beliau sampaikan. Yang beliau sampaikan, apakah Nabi SAW menginginkan saya untuk menceraikan istri saya? Kalau itu yang diinginkan oleh Nabi, saya akan ceraikan dia. Atau Nabi menginginkan saya untuk berpisah sesaat dengan istri saya. Subhanallah. Beliau diboikot oleh Nabi SAW. Beliau tidak diajak bicara oleh Rasulullah. Dan Nabi mengajak seluruh manusia jangan berbicara dengan Ka'b bin Malik. Tapi ini yang keluar dari mulut Ka'b bin Malik. Apa faedahnya Bapak dan Ibu-ibu? Selama ini Ka'b bin Malik beragama, istiqomah, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul, bukan karena dunia, bukan karena pertemanan, bukan karena pergaulan, bukan karena dunia, tapi karena Allah Rabbul Alamin. Itu boleh buktikan. Kalau seandainya beliau selama ini berhijrah karena dunia, karena asik di situ banyak teman-teman, asik di situ ternyata banyak ini dan banyak itu. Nah, ketika yang kita inginkan gak kita dapatkan, hilang udah. Kan itu yang dia cari. Betul nggak? Kecewa sama ibu itu. Kecewa sama panitia kajian. Kecewa sama ini. Kecewa sama ukhti itu. Akhirnya lari. Kenapa nggak ngaji? Kecewa. Jadi kamu selama ini ngaji karena dia apa karena Allah? Karena apa? Kalau karena Allah, ya siap dengan kekecewaan karena kamu hidup dengan manusia. Yang manusia itu pasti sesuatu yang kamu sukai darinya. Karena manusia itu dia akan berpindah dari satu kekecewaan kepada kekecewaan yang kedua. Itu hidupnya di dunia ini. Karena hanya di surgalah manusia nggak pernah kecewa. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Hanya dalam surga kalian akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Di dunia ini saya berpikir bahwasanya teman-teman yang soleh itu nggak menyakitkan. Ente salah. Kecuali kalau berteman sama malaikat Jibril, itu baru aman ente. Ya, berteman dengan malaikat Mikail, aman. La ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tapi kalau bertemannya masih sama ibu-ibu, walaupun pakai cadarnya 10 lapis, walaupun ngaji hafal Quran 30 juz, tetap nggak jadi malaikat Jibril. Tetap dia akan mengecewakan kita, tetap kita nggak suka sama dia, tetap dia akan bisa membuat hal yang nggak baik, bisa. Makanya perlu keikhlasan di sini, perlu keyakinan kepada Allah. Saya beragama karena Allah. Itu yang keluar dari mulut siapa? Ka'b bin Malik. Karena beliau yakinnya sama Allah. Iya, akhirnya beliau berpisah dengan istrinya. Iya, ini kan semakin sempit kan? Nggak ada teman, istrinya juga nggak ada. Akhirnya datang surat dari luar. Dan surat itu berkata, wahai Ka'b, kami mendengar bahwasanya engkau diboikot oleh saudara-saudaramu. Ayo berkumpul bersama kami, bergabung bersama kami dan kami akan berikan apapun yang kau inginkan. Ka'b bin Malik nggak berkata, wah ini jalan keluar, memang mereka aja bisa jadi teman, memang mereka saja bisa ngomong, banyak orang ngobrol sama saya. Enggak.
Ka'b bin Malik berkata, ini ujian buat saya, ini fitnah buat saya, kata Ka'b bin Malik. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa ala thalathatal ladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja minallah illa ilai thumma taba alaihim liyatubu innallaha huwa tawwabur rahim. Dan orang-orang, 3 orang yang tidak ikut peperangan pada waktu itu sampai membuat dunia yang luas itu menjadi sempit dan sempit jiwa-jiwa mereka. Dan kemudian Allah menerima taubat 3 sahabat ini melalui ujian demi ujian, ya, di baikot demi pembaikotan, dan akhir yang paling terbaik buat orang-orang beriman adalah kado yang paling istimewa yang Allah berikan kepada mereka. Allah menerima taubatnya mereka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Bapak dan Ibu-ibu bisa memberikan ya penguat dalam kehidupan kita dalam menanggapi beraneka ragam ujian dan cobaan yang akan kita hadapi di depan ini sampai kita bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin dari waktu yang tersisa kita akan menjawab beberapa pertanyaan sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Barakallahu fikum. Jika mempunyai permasalahan apapun, apakah dengan membaca Al-Quran bisa membuat hati lega? Nah, ya, Al-Quran ini merupakan syifa. Al-Quran itu adalah obat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un. Dan kami turunkan kepada kalian Al-Quran yang mana Al-Quran itu adalah obat, kata Allah. Dan Al-Quran itu akan lebih ekstra menjadi obat ketika kita baca dalam sholat kita. Maka disebutkan dalam beberapa riwayat hadis Nabi SAW ketika beliau mendapatkan ujian dan ketika beliau mendapatkan cobaan, maka beliau selesaikan membaca Al-Quran dengan ruku dan sujud kepada Allah dalam sholat beliau. Ya, Allah mengatakan dalam ayatnya, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sholat dan kesabaran. Tapi ini solusi yang Bapak dan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik. Jika kita tidak pernah menjalankan perintah Allah, apakah ketika kita berdoa Allah akan terima? Baik. Kalau seandainya memang dosa yang kita lakukan adalah hal-hal yang tidak berbau dari harta yang haram, dari halal, dari pakaian yang haram, maka doa hamba tersebut juga akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya, Iblis alaihi lanatullah, ya, ketika dia diusir dari surga, dia berdoa sama Allah. Apa doanya Iblis? Untuk ditangguhkan tinggal di dunia untuk menyesatkan anak manusia. Dikabulkan nggak oleh Allah? Dikabulkan oleh Allah. Namun bukan berarti Bapak dan Ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, ya, bukan berarti oh kalau gitu nggak ada masalah ya, sehingga kita tidak menjalankan perintah Allah. Dan bukan juga berarti ketika seseorang sudah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa hari ini besok dikabulkan. Nah, ini juga jangan nggak demikian. Kita sudah sebutkan tadi ya Pak, doa Nabi Zakaria, kita sudah sebutkan doa Nabi Musa alaihi wassalam. Wallahu a'lam. Anak-anak yang susah beribadah, apakah dosa-dosa orang tua padahal sudah diingatkan namun tetap susah mereka mengerjakannya? Taib. Bapak dan Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Al-Quran tidak ada yang namanya warisan dosa. Ala taziru wazratun wizra ukhra. Tidaklah seseorang itu berdosa dikarenakan dosa orang lain. Tetapi kalau ditanya, apakah anak yang malas beribadah kepada Allah dikarenakan orang tuanya tidak peduli akan pendidikan agamanya, tidak peduli dengan ibadahnya, maka iya. Makanya Nabi kita SAW menganjurkan umur 7 tahun diajak sholat, 10 tahun tidak sholat maka dipukul. Berarti ada jenjang-jenjang pendidikan yang dididik seorang ayah kepada anak-anaknya agar mereka menjadi anak yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi saya sudah sangat maksimal untuk mendidik anak saya, mengerahkan anak saya, tetapi anak saya juga tetap dengan kondisi dan keadaannya. Ya, maka kita menjawab, kita dan ibu yang bertanya ataukah bapak yang bertanya tidak lebih optimal dibandingkan Nabi Nuh dalam mendakwahkan anak-anaknya. Nabi Nuh alaihissalam orang yang sangat optimal dalam mendidik anak-anaknya. Bahkan ketika datang bah air dan membanjiri pada waktu itu, Nabi Nuh memanggil anaknya untuk naik ke dalam kapal. Tapi anaknya tetap memilih tidak naik ke kapal tadi. Disinilah menunjukkan kepada kita hidayah itu milik Allah. Hidayah adalah sesuatu yang mahal dan Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan ini menunjukkan ada keterbatasan kita sebagai seorang manusia, namun optimalkan ya sebab-sebab agar Allah memberikan hidayah kepada anak keturunan kita. Tetapi ketika memang itu yang sudah menjadi takdir setelah kita optimal, ya udah kita semua pasrah sama Allah Rabbul Alamin. Baik. Ketika kita ingin memasukkan anak ke pesantren, apakah sebelumnya harus dibiasakan untuk ibadah baik wajib dan sunnah sementara ayahnya masih belum semangat untuk beribadah? Bagaimana kiat-kiat agar kita bisa menjadi mandiri soleh ketika akan dipondokkan? Tapi Bapak dan Ibu-ibu, sebenarnya bukan hanya ketika anak kita akan dimasukkan ke pondok untuk dia dilatih, tetapi di perkembangannya itu kita sudah melatih anak-anak kita. Apakah mau disiapkan jadi pesantren, apakah mau disiapkan jadi dokter. Iya, karena hakikatnya itu untuk menjadi anak yang soleh. Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita dari umur 0 umur. Bahkan sebelum anak itu ada. Kan begitu, persiapannya sangat matang loh. Rasulullah mengajarkan seorang laki-laki ketika dia akan mendatangi istrinya, menjumpai istrinya, maksudnya kan disuruh baca doa kan. Bismillah, Allahumma janibni syaitan wa janib syaitan ma razaqtana. Jadi anak itu belum ada, mulai proses sudah berdoa agar dijauhkan dari syaitan. Ini persiapan. Ketika anak itu lahir di umur 0 hari, disunahkan untuk dikumandangkan adzan. Ya, disunahkan apa? Untuk dikumandangkan adzan. Agar adzanlah yang pertama terdengar di telinganya. Kalimat-kalimat Allah yang terdengar di telinganya agar dia terbiasa dengan hal yang baik. Taib, nggak masalah kan mengumandangkan adzan? Atau jadi masalah? Nah, sebagian ulama mensahihkan hadis mengumandangkan adzan di telinga bayi. Ya, disahihkan oleh sebagian para ulama. Walaupun ada sebagian ulama mendhaifkan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW meminta kepada orang tua umur 7 tahun diajak untuk sholat. Jadi bukan untuk persiapan masuk pesantren, persiapan membangun rumah tangga anak-anak yang soleh dan solehah. Umur 10 tahun nanti dipukul, pukulnya bukan menyiksa tapi pukul memberikan peringatan untuk dia mengerjakan ibadah, sholat dan seterusnya. Nah, apa kesalahan terkadang di kalangan ibu-ibu dan bapak-bapak? Masih kecil, belum balik. Inilah kemudian ya terkesan kita terlambat dalam mendidik anak-anak kita. Ketika dia sudah balik, enggak dibiasakan dengan kondisi hal yang baik ketika dia kecil,
maka dia akan menjadi liar. Apalagi zaman sekarang ya. Ya zaman sekarang saya nggak cerita di Jakarta ya, itu di Aceh kadang perempuan-perempuan itu udah nge-vape ya. Itu di Aceh loh. Apalagi Jakarta. Ya, Jakarta anak-anak perempuan umur 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun itu di jalan merokok. Ini bapak ibunya di mana ini? Subhanallah. Ini ada pengaruh ibu dan ayah tidak peduli dengan perkembangan anaknya. Ya, ini adalah sesuatu harta yang paling berharga ibu-ibu yang kita bawa kepada Allah kelak di yaumul qiyamah. Ya, anak-anak yang tidak terdidik oleh orang tuanya sebelum kita dituntut oleh Allah di yaumul qiyamah, dunia ini akan menjadi neraka buat kita. Mungkin ibu-ibu masih muda ya hari ini, yang muda-muda. Mungkin nggak terlalu masalah anak begini dan begitu. Tapi ketika ibu-ibu umurnya sudah di atas 60 tahun, ibu-ibu sudah nggak beraktivitas lagi, sudah lemah, perasaan sudah seperti anak-anak. Disitulah ibu-ibu butuh perhatian dari anak-anak, butuh ditelepon sama anak-anak. Ibu-ibu udah nggak ngarapin lagi koleksi tas, nggak perlu lagi itu sudah. Udah nenek-nenek apa koleksi tas sudah. Dia butuh anaknya menghubungi dia butuh cucunya didatangi ke rumahnya. Tapi ketika kita tidak mendidik anak-anak kita di atas iman, di atas takwa, di atas ibadah, mengenalkan Allah, dia akan meninggalkan kita. Kita telepon dia, di reject telepon kita. Nauzubillah. Di dunia kita sudah begini, bagaimana lagi di akhirat? Nah, sebelum itu semua terjadi, fokuslah untuk mendidik anak-anak di atas ketaatan kepada Allah, karena ini kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya melihat ya Bapak dan Ibu-ibu ya, saya melihat sebagian anak-anak yang memang maksudnya Bapak dan ibunya seorang muslim tapi bukan orang-orang yang fokus dengan pengajian. Biasa saja, hidup biasa, layaknya keumuman orang. Tapi ketika ibu dan bapaknya itu fokus sama anaknya, fokus waktunya, fokus segalanya, fokus, itu anak-anaknya walaupun bukan jamaah pengajian, itu akhlaknya baik, adabnya bagus, patuh. Ya, tapi kalau ibu-ibunya ngaji, bapaknya juga ngaji, dan kemudian anak-anaknya nggak diurus, itu kadang naudzubillah liarnya luar biasa. Jadi ibu-ibu, selain Anda, bapak-bapak memberikan uang untuk anak, untuk kehidupan mereka, yang lebih berharga dari itulah waktunya kita dengan mereka. Itu sangat penting untuk pertumbuhan mereka dalam kehidupan mereka. Jelas ya? Jadi apakah mau masuk pesantren ataukah bukan masuk pesantren, anak itu harus dididik di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berdoa ketika sujud dan di sujud rakaat berapa? Nah, tidak, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya tempat yang paling dekat antara engkau dengan Allah adalah sujudmu, maka perbanyaklah dalam doa dalam sujud. Tadi tidak disebutkan sujud yang pertama, sujud kedua, sujud rakaat pertama, rakaat kedua, tidak disebutkan. Yang jelas dalam sujud. Ya, kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud-sujud kita. Ya, 6. Tidak ada masalah untuk kita berselawat kepada Nabi SAW dalam sujud-sujud kita, walaupun ada sedikit khilaf di kalangan para ulama apakah boleh berdoa pakai bahasa Indonesia ataukah tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah berdoa dengan bahasa Indonesia kalau seandainya seseorang tidak bisa mengungkapkan dengan bahasa Arab, tidak ada masalah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ketika hati sedang futur, kegiatan apa yang bisa mengembalikan hati untuk kembali taat beribadah? Apakah menonton film sejarah tentang agama masih diperbolehkan? Tapi para hadirin dan hadirat, para ulama mengatakan, di antaranya Syekhul Islam, tidak ada sesuatu kekuatan yang lebih kuat menghalangi manusia dari berbuat maksiat kepada Allah kecuali qiraatul Quran. Perbanyak membaca Al-Quran, ini merupakan kekuatan yang paling kuat akan menghindari kita dari penyakit futur dan terjangkiti dosa. Dan yang kedua, di antara hal-hal yang akan memudahkan kita untuk menghilangkan penyakit futur adalah ya hadir di majelis ilmu. Ya, hadir di majelis ilmu. Sesuatu yang sangat kita syukuri, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi negeri kita. Ya, dan terlebih di Jakarta ini Masya Allah ya, pengajian di mana-mana ada pengajian. Apalagi kalau pengajiannya ibu-ibu yang pegang, itu Masya Allah itu. Saya kalau ketika pergi kajian, kalau ibu-ibunya panitia, wah ini biasanya Masya Allah, ibu-ibu ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah menjaga ibu-ibu, memberikan pahala yang besar buat ibu-ibu. Ya, dan teruslah, karena ini adalah hal-hal yang akan mengokohkan hati kita, menguatkan iman kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan kemudian selanjutnya kita membaca kisah-kisah para nabi dan rasul. Ini juga diantara hal yang akan menguatkan kita, memberikan semangat yang baru. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nuthabbitu bi fuadak. Demikianlah kami kisahkan kepada engkau dari kisah-kisah nabi dan rasul supaya untuk mengokohkan hatimu. Jadi kita membaca kisah nabi dan rasul dari buku-buku maka itu lebih baik, atau ceramah-ceramah dari guru-guru kita lebih baik daripada mungkin nonton-nonton film. Ya, Allahu alam. Sejarah sudah ada di buku-buku ya, kita baca. Nanti kalau takutnya di film, pemeran filmnya terlalu cantik, jadi mikirnya esensinya nggak dapat. Ya. Assalamualaikum, Afan, di luar tema tapi menyangkut ujian hidup. Mohon doanya dan nasihatnya jika di saat bertengkar suami mengatakan kamu nggak usah tinggal sama aku. Apa itu termasuk tolak? Para ulama menyebutkan tolak itu dibagi menjadi dua. Ada tolak yang sifatnya sharih, ada tolak yang ghairu sharih. Tolak yang sifatnya sharih jelas, gamblang, dia mengatakan kamu saya cerai. Kamu saya cerai. Kamu saya tolak. Tapi ini tidak butuh niat, tetap jatuh. Tetap apa? Jatuh. Walaupun enggak niat saya, tapi saya sampaikan karena saya marah, tetap jatuh. Jadi hati-hati bapak-bapak. Ya, ketika punya masalah sama istri jangan bermudah-mudahan ucapkan kalimat tolak. Kalau sudah terucap, bapak-bapak mau nangis sampai keluar darah. Kalau tolaknya sudah 3 kali tetap tidak bisa kembali. Saya nyesal, saya menyesal, saya bertobat. Iya, kamu silakan bertobat, tapi itu nggak bisa jadi lagi istri kamu kalau sudah tolaknya 3. Maka ada hal-hal yang manajemen untuk kita mengontrol marahnya kita. Kaidah disebut oleh para ulama, marah itu awalnya adalah kegilaan, di akhirnya adalah penyesalan. Gara-gara hal yang kecil dia sudah membangun rumah tangganya 30 tahun, hidup bahagia, tentram, damai. Ada masalah sedikit dengan istrinya karena emosi tadi, dia ucapkan kalimat cerai. Gila nggak ini? Kegilaan. Nanti sudah emosinya sudah sempurna, nyesal, nangis-nangis, udah nggak bermanfaat lagi. Maka kontrol marah itu. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu lagi marah berdiri, kamu duduk. Kalau duduk, tidur. Atau ketika marah, ambil air untuk berwudu. Atau ketika marah, pergi dari rumah sebentar. Jangan hidupkan HP, matikan HP. Kalau udah keluar rumah, HP-nya masih hidup, chattingan lagi akhirnya. Udah cerai lagi, udah akhirnya. Nggak bermanfaat. Matikan HP, kontrol ucapan. Jelas ya, karena ini manajemen yang paling penting dalam kehidupan, mengontrol kemarahan. Karena marah itu membuat hal-hal yang nggak baik dan penyesalan di akhirnya yang itu hal yang kecil. Jelas ya. 6. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Afan Pak Ustadz, kadang kalau kita dicoba oleh Allah dapat sakit, kita langsung ingat untuk pergi ke dokter dan untuk berobat. Kita selalu lupa untuk minta kesembuhan dari Allah. Bagaimana kondisi tersebut ya Pak Ustadz? Apakah itu termasuk dalam dosa? Nah, di dalam Islam itu segala sesuatu itu ada sebab dan musababnya. Para ulama membuat sebuah kaidah. Seseorang dia ya bergantung kepada sebab, tidak bergantung kepada Allah, maka ini bisa terjatuh dalam kesyirikan. Dan dia meninggalkan sebab, nggak mau dia mengambil sebab, maka ini mencela syariat. Maka bagaimana jalan yang benar? Jalan yang benar dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia menjalankan sebab-sebab. Di antara sebab untuk dia berobat ya adalah pergi ke dokter yang memang dia ahli dengan penyakit tersebut. Ini sebab. Tapi harus ketahui Allah yang syafi, Allah yang menyembuhkan. Tapi kita harus yakin bahwasanya Allah yang menyembuhkan, tetapi sebabnya melalui dokter ini. Maka ini tidak ada masalah. Jadi ketika seorang sakit, ya cuman jangan ingat dokternya dulu. Ingat dulu Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan penyakit, dan Allah melalui lisan Rasulnya memerintahkan saya mencari sebab. Dan ini sebab yang harus saya jalani. Pergi ke dokter. Nah, Allahu alam bisawab. Ini terakhir ya.
Saya ini sedang hangat dibicarakan tentang pasal aborsi dilegalkan bagi yang korban pemerkosaan. Dalam agama Islam bagaimana Pak Ustadz? Wallahu a'lam bishawab. Sepengetahuan yang saya ketahui bahwasannya aborsi ya itu tidak dibolehkan apapun alasan, kecuali kalau seandainya tidak diaborsi ya ini akan memudaratkan nyawa si ibu. Ya, akan memudaratkan nyawa si ibu dan bayi tersebut juga belum ditiup dari ruhnya tadi. Tetapi tapi kalau korban pemerkosaan saya nggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ini sudah menjadi kebijakan pemerintah. Ya mungkin kita lihat bagaimana fatwa para ulama ketika sudah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Mungkin dari pihak MUI atau lain sebagainya, bagaimana pandangan mereka tentang masalah ini. Tapi saya hanya berbicara secara kaidah umum saja. Ya, secara kaidah umum bahwasanya aborsi itu tidak boleh dilakukan kecuali akan memudaratkan nyawa si ibu tadi. Nah, wallahu taala alam. Besok mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bapak dan Ibu dimuliakan oleh Allah, semoga bermanfaat untuk saya sendiri, dan saya mohon maaf sekali kalau seandainya ada sesuatu yang tidak pantas untuk saya ucapkan. Dan saya sangat bahagia bisa bertemu dengan saudara-saudara saya di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dunia dan dikumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.